are in listen-only mode. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Rabu tanggal 15 Maret 2017. Sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas konfirmasinya. Untuk sesi pertama akan dipandu bersama rekan saya Pak Jasa Adi Mulya untuk market driver. Waktu sudah tepat, kami persilakan. Baik, IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak bullish di support level 5395, sementara resistance level berada pada 5468. Meskipun secara sentimen ini kurang baik, kita lihat bahwa pagi ini indeks saham regional dibuka sedikit melemah karena investor bersikap hati-hati menjelang keputusan The Fed. Selain itu juga dalam 36 jam ke depan ada beberapa peristiwa penting lainnya seperti pertemuan Bank Sentral Jepang dan juga pertemuan Bank Sentral Inggris. Selain itu juga hasil pemilu di Belanda juga akan dirilis. Jadi event-event inilah yang membuat investor mengambil sikap hati-hati pagi ini. Selain itu juga dari sisi politik di Eropa juga terdapat berbagai berita. Kita tahu di Perancis kandidat presiden François Fillon itu berada dalam investigasi akibat dugaan menggelapkan dana negara. Selain itu juga ketegangan politik atau ketegangan diplomatik antara Turki dan Belanda juga semakin melebar ya. Turki bahkan mengancam akan mengembargo ekonomi Belanda. Cuman kami melihatnya ya Belanda kan ekonominya relatif lebih maju dibanding Turki. Jadi kami melihatnya embargo ini tidak akan berdampak banyak terhadap ekonomi Belanda. Sementara itu di Finlandia juga Jussi Halla-aho ini adalah calon kuat untuk memimpin partai politik terbesar kedua di Finlandia. Dia mengatakan bahwa dia akan mencari cara agar supaya Finlandia bisa keluar dari zona euro dan juga Uni Eropa. Dari sisi makroekonomi regional, pagi ini dilaporkan data tingkat pengangguran Korea Selatan yang mencapai 5% di bulan Februari. Ini adalah level tertinggi sejak Januari 2010. Dan juga naik dari 3,8 di bulan Januari. Sementara dari pasar energi kita bisa melihat harga minyak mentah jenis WTI kembali melemah setelah data bulanan OPEC memperlihatkan adanya penurunan pada cadangan minyak di Amerika Serikat. Dan malam ini juga akan ada rilis data mengenai pasar minyak, yaitu dari International Energy Agency yang akan merilis data mengenai persediaan BBM di Amerika Serikat. Berikutnya kita memasuki Stock News bersama rekan saya Tosca. Oke. Untuk berita emiten hari ini, EXCL, SL Axiata menargetkan pendapatan tahun ini akan tumbuh sebesar 8% sampai 9%. Ini sejalan dengan pertumbuhan di sektor telekomunikasi yang pendapatannya ditargetkan seperti itu juga. Pertumbuhan pendapatan ini disupport, ditunjang oleh pertumbuhan layanan data yang merupakan pendapatan utama perusahaan. Di tahun 2016, Excel mencatatkan penurunan pendapatan 7% dibanding tahun lalu sebesar 21,3 triliun rupiah. Walaupun demikian, walaupun pendapatannya turun, laba bersih dari perusahaannya naik menjadi 376 miliar
dibanding tahun lalu yang mencatatkan kerugian 25 miliar rupiah. SMGR, Semen Indonesia, tahun ini akan fokus untuk ekspansi marketing dari domestik ke regional market. Hal ini dilakukan dengan mengoptimisasi perusahaan PT Semen Indonesia Internasional. Ini juga sejalan dengan penambahan produksi dari 2 pabrik baru di Indarung dan Rembang. Kalbe Farma, KLBF, akan mendistribusikan dividen dengan rasio 40% sampai 50% di tahun 2016 dengan laba bersih yang diestimasi sekitar 2,2 triliun. Investor dari perkiraan estimasi laba bersihnya ini akan mendapatkan sekitar 18,77 sampai 23,46 dividen per saham. WSBP, Waskita Beton, juga akan mendistribusikan dividen cash dengan nilai 317 miliar untuk tahun 2016 yang ini sama dengan 50% dari laba bersih perusahaan. Dengan nilai ini, setiap satu lembar saham akan mendapatkan 12,04 rupiah per sahamnya. Oke, terima kasih. Berikutnya rekan saya Dwi. Silakan untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengisi pada question box kami, dan sebelum menjawab dari sesi pertanyaan tersebut, kami akan membahas IHSG secara teknikal terlebih dahulu. IHSG kemarin ditutup rebound di angka 5430-an. Di sini mencapai level tertingginya sejak sekitar bulan November. Untuk kedepannya IHSG mungkin akan bergerak cenderung tertahan pada level di 5340 sampai 5470. Untuk MACD-nya juga masih terlihat melandai, kemungkinan akan mengalami koreksi, tetapi masih cenderung dalam jangka waktu 2 mungkin sampai 3 bulan ke depan. Demikian untuk IHSG hari ini. Untuk sesi pertanyaan akan dibawakan oleh rekan saya Adit. Ya, untuk sesi tanya jawab akan dipandu bersama saya Aditya Nugroho di sini. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Chandra Chang, untuk saham BJTM sebagai take profit atau hold saja, target di berapa? Baik, kita akan lihat saham BPD Jawa Timur.
Untuk BPD Jawa Timur sudah memasuki hari kedua, ada kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan jika dia menembus level resisten di Rp600. Kita harus melihat hari ini apakah dia mau break level 600. Jika dia mau break, maka akan menantikan level 630 untuk menutup gap di rentang 615 hingga 630-nya Pak. Jadi masih coba bisa dilihat hari ini, namun jika ada pemberian arah pasca menembus di 600 ada tampak tidak kuat, bisa kembali take profit di saham BJTM. Lalu Ibu Maulidah Ida untuk saham Panin PNLF. Untuk PNLF di sini baru saja membentuk pola golden cross dan juga dari sisi MACD histogram sudah mulai melemah penurunannya. Ada peluang untuk kembali menguat, menguji level resisten di level 218. Dan jika level 218 ini di break, maka akan konfirmasi membentuk pola cup and handle seperti yang saya gambarkan di sini. Dan jika 218 ini mampu di break dengan volume tebal, bisa berlanjut untuk menguji resisten berikutnya di level 235. Namun perlu diperhatikan untuk beberapa hari ke depan apakah level 218 ya bisa ditembus dengan meyakinkan. Lalu dari Bapak Chandra kembali untuk saham BJBPT dan Antam, apakah sudah bisa masuk sekarang? Baik, untuk BBPT. Untuk BBPT ini ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau kita lihat dari sisi ada bentuk pola doji, sudah 2 hari doji, ada peluang untuk kembali pembalikan arah menjadi menguat, di mana sisi MACD dan stokastik sudah mulai ada tanda-tanda untuk pembalikan arah. Bisa wait and see hari ini. Jika hari ini kembali menguat dan melampaui level 335 hingga 340, bisa untuk trading buy di saham BBPT. Namun tetap perhatikan ketat jika seandainya level 330 ini justru tembus ke bawah sampai ke level 320, maka persiapkan untuk bisa trading sell terlebih dahulu, atau jika sudah ada barang bisa mungkin dilepas sebagian dan menantikan level support berikutnya di kisaran Rp300. Lalu saham Antam. Untuk Antam masih dalam posisi downtrend Pak, jadi belum bisa ambil posisi dulu sebaiknya sampai ada konfirmasi pembalikan arah. Kalau kita lihat di sini support terdekat ada di kisaran Rp700 dan tampaknya sebentar lagi akan ditembus, jadi masih wait and see Pak untuk saham aneka tambangnya. Lalu Bapak Tommy Yandri, UNSP. Nah, ini UNSP kalau kita lihat saham-saham CPO seharusnya sudah mulai bisa memetik keuntungan dari membaiknya harga CPO pada akhir-akhir ini. Namun kalau sisi UNSP sendiri dan saham bakri lainnya ini lebih tergerak oleh sentimen dari saham bumi, di mana dia ada proses restrukturisasi utang. Namun perlu diperhatikan kinerja UNSP sendiri kedepannya seperti apa. Sementara terkait dengan reverse stock split itu, kalau menurut pandangan kami bisa menjadi apa ya, belum tentu bagus juga, karena kalau harga sahamnya di bawah, di harga Rp50 katakan, jika dia di reverse stock harganya kembali, namun valuasi sahamnya masih di bawah 50, maka harga sahamnya akan kembali turun ke bawah. Jadi ini malah justru cenderung merugikan bagi pemegang saham jika memang secara valuasi dan fundamental sahamnya sendiri tidak bagus Pak. Demikian Pak Tommy. Berikutnya Pak Bima untuk saham Adi, Medco, dan Roti. Untuk Adikarya masih dalam uptrendnya Pak, dan kemarin masih melanjutkan penguatan meskipun sempat menyentuh level 2360 namun terkoreksi kembali. Hari ini diperkirakan masih bisa lanjut untuk menguji level 2400, jadi masih bisa di hold Pak di saham Adikarya. Kemudian saham Medco Energi. Medco Energi sudah memasuki fase konsolidasi dan tampaknya support 2535 cukup kuat, tidak sampai ke level 2500 kembali, jadi mungkin bisa mulai buy on weakness
tapi gradual di saham Medco untuk menantikan ada pergerakan tarikan kembali. Jadi kalau ingin menambah posisi di saham Medco sebaiknya sudah mulai ada tarikan kembali baru bisa kembali ikut menambah posisi. Namun jika belum, wait and see dulu. Ada potensi buruk juga jika seandainya ditembus ke bawah level 2425, dia akan kembali terkoreksi cukup jauh di level 1800-an kembali. Demikian Pak Bima. Untuk saham roti, untuk roti sendiri sudah ada pemberian arah, namun tampaknya masih menguji resisten di level 1550 Pak. Jadi mungkin sekitar 1550 bisa take profit terlebih dahulu. Lalu Ibu Melisa untuk saham SMBR dan BJTM. Untuk entry di harga berapa dan take profit di harga berapa? Baik. Untuk Adaro juga. Adaro terlebih dahulu. Untuk Adaro masih cenderung sideways setelah menyentuh support MA100. Di sini ada pantulan dan sekarang resisten 1660 tampaknya cukup kuat, di mana kemarin gagal menembus dan ditutup masih di bawah level 1660. Kita lihat hari ini jika masih belum mampu menembus maka sebaiknya wait and see dulu. Tunggu hingga ke level support 1600 untuk kembali akumulasi. Lalu SMBR, untuk SMBR ini tampak mulai kembali menguji level tertingginya. Jadi kalau kita dari indikator stochastic maupun MACD, peluang melanjutkan penguatan masih ada dan terdekat ada potensi untuk menguji level 3000. Jadi masih bisa sih kalau 3000 dia masih kuat ditembus ke atas masih bisa di hold. Namun jika sudah mulai ada pelemahan bisa segera take profit, karena kalau kita lihat sejak koreksi tajam pada bulan Januari lalu, kenaikan ini terjadi sepanjang sampai dengan 5 hari dan kemudian diiringi dengan koreksi. Jadi ini sudah memasuki hari ketiga, mungkin akan Kamis atau Jumat akan ada technical correction di saham SMBR. Lalu BJTM tadi ada menguji resisten di kisaran Rp600. Nah, Ibu jika ingin entry mungkin bisa tunggu dulu Bu, ini kenaikan sudah cukup tinggi, mungkin sampai ada technical correction pasca kenaikan ini bisa memasuki. Nah, sekarang target kemungkinan setelah menembus 600 akan menuju ke level 630. Pasca 630 dicapai ada potensi untuk koreksi technical dulu. Tunggu sampai mulai ada konsolidasi baru bisa kembali entry. Demikian Ibu Melisa. Lalu Bapak Gama, ya terima kasih masukannya Pak. Memang untuk fundamental sedang kami persiapkan untuk relative valuation. Jadi kita akan membandingkan saham-saham antar sektornya. Jadi bisa lebih kelihatan mana yang secara operasi dia masih mengalami growth, ada yang stagnan, mana yang koreksi, dan juga di sisi valuasinya mana yang relatif lebih menarik. Demikian Pak Gama. Berikutnya Pak Joni Sianturi untuk ICBP dan HMSP. ICBP masih cenderung melandai. Kalau kita dari tren jangka menengahnya ini masih downtrend, namun pada 2 hari terakhir ada kekuatan ke atas hingga menguji resisten di level 8.500. Kita perlu melihat apakah 85 ini akan kuat atau tidak, karena ini merupakan sekaligus MA200 harinya. Jika dia breakout ke atas, maka ada potensi pemberian arah menjadi uptrend kembali di saham ICBP, namun jika belum, maka masih bisa take profit dan menanti di area support di level 8150. Berikutnya HMSP. Untuk HMSP kemarin meskipun candlenya merah, dia masih berada di level di atas level 4000-an. Jadi ini masih wait and see Pak untuk saham HMSP. Perkiraan masih akan kembali di bawah level 4000 untuk bisa kembali akumulasi di level 3800. Dari Bapak Edi untuk Gajah Tunggal dan Telkom. Baik, kita bahas Telkom seperti sebelumnya. Perkiraan kita seperti melihat pergerakan di saham Jasa Marga pasca rilis laporan keuangan, harganya
bergerak naik. Telkom juga meskipun agak lambat kenaikannya, kemarin justru baru breakout 4.000 dan ditutup di level 4.050. Untuk jangka panjang saham Telkom ini masih bisa di hold karena dari sisi kinerja perusahaan masih membukukan kinerja yang baik. Namun meskipun di tahun 2017 ini target pertumbuhan perusahaan agak dikurangi dibandingkan realisasi 2016, namun itu masih cukup baik mengingat Telkom yang size-nya yang masuk Fortune 500 dengan tingkat pertumbuhan 13% seperti yang ditarget perusahaan adalah hal yang baik dari sisi kinerjanya. Dan untuk technical sendiri ada peluang untuk menguji level 4125 yang mana merupakan resisten pasca menutup gap di rentang 4050 hingga ke 4100. Berikutnya gajah tunggal. Untuk gajah tunggal di sini sedang berusaha menguji support 1150 dan jika ini berhasil ditahan maka kita akan melihat range baru di gajah tunggal di rentang 1150 hingga 1300 untuk trading range-nya. Sementara untuk trennya sendiri masih cenderung sideways meskipun sekarang sudah berada di naik kelas dari rentang 1010 hingga ke 1150 beralih menjadi ke 1150 hingga 1300 untuk rentang berikutnya. Dan kita harapkan akan ada perubahan tren menjadi uptrend secara gradual di saham gajah tunggal ini. Berikutnya Pak Antonius Leo untuk PNLF, ASII, dan WSBP. Untuk PNLF, PNLF tadi juga sudah dibahas akan berpeluang membentuk pola cup and handle di sini dengan resisten di level 218. Jika breakout 218, kita akan menantikan level resisten berikutnya di level 230. Berikutnya Astra International. Untuk ASII, kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai merapat, meskipun MACD juga masih ada peluang terkoreksi. Kami sarankan bisa coba buy on weakness dengan kisaran 8125 hingga ke 8200 dan take profit di kisaran 8500 untuk saham ASII. Berikutnya WSBP. WSBP masih bertahan di area support. Kita lihat di sini bisa coba di hold jika sudah ada barang, Pak Antonius, karena indikator stokastik maupun MACD tampaknya berpeluang untuk ada trend rebound dalam waktu dekat, jadi masih coba bersabar di saham WSBP. Beralih ke Ibu Alimin Ribat untuk saham MCOR, BJTM, dan KBLI. Untuk MCOR kita lihat di sini sedang menguji support MA20 harinya, namun dari sisi indikator MACD technical ada peluang untuk masih melanjutkan koreksinya Ibu, jadi coba wait and see dulu di saham MCOR. Jika Ibu ingin trading, kami ingatkan saham-saham seperti ini termasuk berisiko tinggi, jadi tidak untuk di hold saja. Tunggu sampai sudah mulai cukup panjang konsolidasinya, baru kita bisa meyakinkan untuk kembali akumulasi di saham MCOR. BJTM sudah kita bahas tadi, masih akan berpeluang untuk menguji level 600. Kalau kita lihat awal tahun ini untuk Bank Jatim kinerjanya masih
ada pembaikan arah, dan untuk perbankan sendiri harapannya akan mengurangi NPL-nya, sehingga untuk pencadangan bisa dikurangi dan kembali menambah laba untuk saham-saham perbankan. Nah, untuk perbankan sendiri mungkin Ibu bisa perhatikan di saham-saham seperti Bank Mandiri dan juga Bank Permata, di mana tahun kemarin mereka didera penurunan laba, apalagi sampai Bank Permata karena rugi, karena ada pencadangan yang cukup besar. Jika tahun ini mereka berhasil membalik keadaan dan mengurangi pencadangannya, akan mengembalikan ke tingkat labanya. Beralih ke KBLI. Untuk KBLI tampaknya sudah mulai berkonsolidasi di area 460. Untuk KBLI secara valuasi masih cukup menarik dengan PI di 6 kali, dan ini mengingat permintaan kabel untuk tegangan tinggi masih besar dari PLN untuk menyalurkan listriknya, maka secara jangka menengah panjang untuk masih hold di saham KBLI masih bisa dilakukan. Namun untuk jangka pendek untuk trading bisa coba mungkin buy on weakness di kisaran Rp400 hingga ke 440. Bapak Kendi Hartanto, untuk saham BCIP untuk turun terus dan kenapa tidak pernah naik? Untuk BCIP masih menunggu digerakkan Pak, karena memang untuk volume transaksi tidak terlalu besar, jadi nunggu market maker untuk menggerakkan saham ini. Walaupun secara valuasi dia masih cukup murah untuk BCIP. Jika Bapak ada barang mungkin masih bisa di hold sampai ada pergerakan naik. Lalu Ibu Riniwati untuk resisten dan support BBNI, Adaro, dan BBTN. Baik, BBNI kemarin tampaknya sudah breakout resisten atas ya di level 6370. Pagi ini pre-opening tampaknya ada koreksi sedikit, namun kemarin sudah ada tanda-tanda pemberikan arah. Jadi masih coba wait and see dengan area support 6275 untuk BBNI dan resisten di level 6450, Bu. Kalau kita lihat dari gerakannya agak sedikit anomali di sini karena harganya bergerak naik, sementara kalau kita lihat dari indikator MACD maupun stokastik sudah mulai koreksi. Kalau kita berpaku pada indikator, bisa coba sell on strength di saham BBNI di resisten di 6450 hingga 6475, dan sebaiknya tunggu sampai mulai ada pemberian arah atau rebound kembali dari sisi indikator technicalnya. Lalu untuk Adaro masih berusaha untuk menguji resisten 1650, Bu, kalau ditopang oleh kenaikan harga batubaranya. Namun jika masih gagal akan menguji support kembali di kisaran 1600, jadi masih cukup sempit rentang gerakannya. Kalau kita lihat pergerakannya ada kecenderungan untuk melemah sebenarnya di saham Adaro, ditambah harga minyak dunia yang akhir-akhir ini kembali melemah, berpotensi untuk menekan harga batubara. BBTN, untuk BBTN ini sudah menguji resisten di level 2275, Ibu. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ada peluang bagi saham BBTN ini melanjutkan penguatan untuk menguji level 2300, di mana untuk indikator stokastik maupun MACD masih menunjukkan adanya peluang penguatan lanjutan di saham BBTN. Namun mengingat kenaikan sudah drastis kemarin, jika ada pemberian arah atau kenaikan sudah mulai melambat, bisa kembali profit taking. Lalu juga menjawab Bapak Gilang Ramadan, BBTN berlangsung lama apa kenaikannya untuk BBTN? Kalau kita lihat sebelumnya BBTN ini rally-nya cukup panjang, bisa sampai 3 bahkan 4 hari. Kita perlu lihat hari ini karena kenaikan kemarin sudah menutup menguji level tertinggi sebelumnya di level 275. Kita perlu melihat karena kekuatan kenaikannya beyond that bisa lebih tinggi lagi atau tidak. Kalau saran kami masih bisa di hold untuk BBTN.
untuk menguji level resisten 2330. Lalu Pak Jameson, untuk MCOR kita lihat dari sisi penambahan modal dari China Construction Bank. Nah, ini perlu dilihat jumlah penambahannya dan juga yang paling penting adalah rencana bisnis dari China Construction Bank untuk menambah modal. Apakah ingin merubah segmen bisnis dari MCOR sendiri? Apakah ingin menyasar segmen mikro atau seperti apa? Karena kalau kita lihat memang Tiongkok ingin melempar likuiditas karena pertumbuhan desa sudah mulai terbatas, mereka akan mencari pasar-pasar baru untuk bertumbuh. Ini seharusnya bisa positif bagi MCOR, namun sekali lagi kita harus melihat arah pergerakan, arah view dari bisnis itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak bank-bank asing di Indonesia yang secara bisnisnya masih belum bisa menyaingi bank-bank lokal seperti Bank Danamon yang waktu itu gencar di segmen mikro, namun akhirnya harus berdarah-darah karena tidak mampu bersaing dengan Bank Rakyat Indonesia, atau juga Stanchart dengan Bank Permatanya yang justru malah menanggung beban NPL yang tinggi. Jadi kita harus lihat dari sisi kehati-hatian dan juga strategi bisnis ke depannya, itu yang perlu dilihat Pak untuk di sisi MCOR-nya. Terus Pak Junaidi Syukur untuk WSBP dan BKSL, WSBP masih bisa di hold Pak. Kalau kita lihat dari sisi konstruksi memang tahun ini dan tahun depan masih akan berlangsung panjang, dan juga nafas untuk saham-saham beton precast seperti WSBP dan juga Weton ini masih akan berpeluang berpotensi untuk bagus ke depannya. Berikutnya BKSL. Untuk BKSL secara teknikal ada peluang pembalikan arah Pak pasca kemarin membentuk doji di kisaran harga Rp88. Hari ini jika dia mampu bertahan di atas 90 maka bisa dibeli dengan target terdekat di 93 dan berikutnya di level 96. Pak Satrio untuk saham roti, BNGA dan Bumi. Untuk roti kita lihat kemarin meskipun sempat ada pemboikotan namun penjualannya masih mampu mengalahkan industri roti secara keseluruhan. Jadi secara fundamental ini bagus, dan juga roti akan ekspansi ke pasar ASEAN, jadi membangun pabrik baru di Filipina. Ini bagus untuk penetrasi pasar di pasar ASEAN. Jika sudah mampu go ASEAN, pertumbuhannya akan bisa lebih tinggi lagi. Untuk secara teknikalnya ada peluang untuk menguji level 1550 dulu Pak. Jadi mungkin kita perhatikan di level tersebut apakah akan mulai terbatas atau masih bisa melanjutkan penguatan. BNGA, Bank Niaga, CIMB Niaga, hari ini ada peluang menguji resisten di 1080, dan juga untuk indikator MACD-nya menunjukkan bahwa peluang penguatan masih ada, tenaga masih cukup ada untuk kembali naik ke atas. Bumi Resources, CIC diperkirakan akan menjadi pemegang saham mayoritas. Nah, kita harapkan akan ada pembaikan kualitas manajemen di Bumi Resources untuk perbaikan kinerja ke depannya. Kalau kita lihat sebenarnya dari sisi anak usaha, Arutmin maupun KPC sebenarnya tidak ada masalah, dan mereka di masa krisis batubara kemarin kinerja operasi perusahaannya masih lancar. Jadi harusnya dengan masuknya CIC ini bisa berpotensi memperbaiki kinerja Bumi secara fundamental. Pak Robertus Emmanuel untuk saham Sido. Baik. Sido muncul, kita masih menantikan laporan keuangan full year 2016-nya Pak. Kalau dari sisi teknikal kita akan melihat sahamnya di rentang tidak terlalu lebar di 550 hingga ke 580. Jadi hari ini
kita masih melihat SIDO bergerak di rentang 550 hingga 560. Pak Ahmad Irfandi untuk saham Agro dan Bluebird bagaimana? Ya. Untuk BRI Agro sudah mulai melambat kenaikannya dan kemarin juga sempat menguat tinggi sampai ke level 1050, namun keesokan harinya tidak mampu lebih tinggi, jadi kami sarankan bisa coba sell on terlebih dahulu di saham Agro, dan peluang untuk menguji dan bahkan menembus support bawah di 880 agak terbuka lebar, jadi cukup berhati-hati di saham Agro ini. Dan juga Bluebird, masih terkonsolidasi di level Rp4.000. Di sini kenaikan sudah mulai agak terbatas meskipun ada peluang sampai ke level 4.500. Jika level 4.000 mampu bertahan, maka kita akan melihat 4.500 sebagai target price berikutnya. Pak Aldi, untuk Telkom, Bapak dan BP. Telkom masih bisa di hold, Pak. Untuk hari ini kita lihat pasca opening. Ya, tampaknya ada sedikit koreksi. Jadi kalau Telkom ini kita lihat, kita tarik sejak berapa tahun yang lalu. Jadi koreksi yang terjadi sejak bulan Juli 2016 hingga kemarin bulan Maret ini kalau kita lihat sebelumnya pada tahun 2013 memiliki pola yang hampir sama, di mana setelah dia break up di bulan Januari 2014, dia melakukan rally-nya cukup panjang sampai ke tahun 2016 lalu. Dan kita lihat apakah rally yang kali ini akan cukup panjang, karena kalau kita secara fundamental masih solid dan tidak ada masalah dari sisi fundamental, harusnya ini masih akan cukup panjang rally di saham Telkom. Jika Bapak view-nya untuk jangka panjang, bisa di hold saja Pak di saham Telkom, namun jika Bapak ingin trading, kita akan lihat technical correction yang akan terjadi adalah peluang baik untuk bisa kembali akumulasi di saham Telkom. Kita saham Bapak. Ya, untuk Bapak ini untuk saham trading saja Pak, tidak untuk di keep, dan ada tanda-tanda untuk kembali menguat saham Bapak. Perhatikan jika dia hari ini masih lanjut penguatan dengan volume tebal, maka kita melihat level 115 sebagai resistennya di saham Bapak. Lalu saham Benaka. Untuk BP masih akan menguji support di level Rp100 Pak, tampaknya, karena ini masih dalam fase downtrendnya, jadi masih kita tunggu dari saham Bakril lainnya. Jika saham Bakril bergerak, harusnya saham Benaka ini bisa mengangkat. Ya Pak Gamang, kalau untuk fundamental sebenarnya kita membuka channel melalui email. Jika Bapak ingin bertanya lebih dalam, bisa kita bahas melalui email, karena memang untuk webinar ini durasinya tidak panjang, akan lebih mudah untuk dijawab secara teknikal. Jika Bapak ingin bertanya terkait fundamental, bisa via email dan akan kami jawab dengan lebih lengkap. Terima kasih Pak Gama. Lalu Pak Gunawan, untuk saham SMBR, INTA, dan NIKL, NSMBR. SMBR hari ini ya kenaikannya sedang menguji level 28, dan kalau kita lihat sini membentuk kurva. Ini cukup krusial karena jika dia lanjut di level 28 maka tidak membentuk pola cup handle, dan artian ini break new high. Namun jika agak terkoreksi ada potensi untuk membentuk pola cup handle. Jadi ini saham secara fundamental tidak menopang karena valuasi sudah cukup mahal, dan juga untuk semen batu raja sendiri kami pandang tidak akan bisa berekspansi lebih luas dari Sumatera Selatan yang menjadi areanya. Jadi secara operasi tidak bisa ada perkembangan lebih lanjut, dan secara teknikal juga sudah cukup tinggi. Mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu di saham SMBR. Berikutnya Intra Kopenta. Untuk Inta
mungkin bisa saya langsung terlebih dahulu Pak, karena kalau kita lihat indikator MACD histogram kenaikannya sudah mulai agak melemah dan juga stochastic mulai mengarah ke bawah, jadi mungkin bisa take profit dan kita menantikan level support berikutnya di level 335 sebagai support MA 50 harinya. Demikian. Untuk Pak Gilang Ramadan, untuk memasuki pasar nego bisa menghubungi bagian di link kami di 57900, nanti tinggal dihubungkan ke bagian di link untuk memasang order di pasar negosiasinya. Demikian Pak Gilang. Ya, sudah 12 menit memasuki perdagangan sesi pertama, kami akan cukupkan Philip Morning Market Call edisi hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan yang lebih mendalam terkait saham, bisa coba langsung kirimkan ke kami melalui email di research@philip.co.id. Kami ucapkan terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan selamat pagi.